salam hangat bagi umat Paroki Santa Teresia Air Molek dan siapa saja yang menonton video ini. Hari ini kita bergembira bersama kedua pastor yang pastinya tak asing bagi kita. Siapakah mereka? Dan pesta apakah mereka? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita tanyakan kepada kedua pastor ini. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang hangat bersama kedua pastor yang ganteng-ganteng ini, mari kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam hangat dan salam pesta untuk pastor. Apa kabar pastor? Kabar baik. Kabar baik. Puji Tuhan. Kami dari umat Paroki Santa Teresia mengucapkan selamat atas pesta yang akan kita rayakan ini. Kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan untuk Pastor Henry dan Pastor Kodrat terkait pesta yang akan kita rayakan ini. Saya mulai dari Pastor Henry dulu. Silahkan. Paroki kita, Paroki Santa Teresia Air Molek, merayakan hari yang berbahagia bagi pastor sendiri dan Pastor Kodrat. Apa persisnya isi dari perayaan pesta yang akan kita rayakan ini? Pesta Mutiara itulah yang kita rayakan. Saya misalnya sudah 40 tahun menjadi biarawan Kapusin dalam hidup saya. Artinya sejak saya memakai jubah ini masuk Kapusin, sudah 40 tahun lamanya saya menjadi seorang biarawan. Sangat luar biasa ya, 40 tahun. Itu angka yang cukup besar ya pastor ya. 40 tahun pasti banyak tantangan yang dihadapi dalam hidup membiara ini ya pastor ya. Dan banyak juga senangnya tentu. Banyak juga senangnya pastinya. Kalau tidak senang pasti tidak akan bisa menjalani selama 40 tahun. Wow. Kepada Pastor Kodrat, ternyata pastor hidup membiaranya sudah 25 tahun. Kalau kita sering mengatakan itu pesta perak ya pastor ya. Pertanyaan kami, boleh tahu mengapa atau apa kira-kira alasan pastor memilih biara Kapusin? Baik, terima kasih. Ternyata tadi dikatakan dari usia jubah ini sudah 24 tahun. Iya. Setelah 1 tahun novis, saya menerima jubah ini ketika kaul perdana. Jadi sudah nampak kusam. Iya. Mudah-mudahan panggilannya tidak kusam. Jangan pastor. Harus tetap semangat ya pastor ya. Iya, alasan memilih Kapusin. Pertama tentu karena itulah yang saya kenal sejak kecil. Pastor datang melayani ke stasi dan kebetulan lumayan sering singgah ke rumah. Mengenal pastor dari kunjungannya ke stasi dan juga ke keluarga, itu menjadi bibit awal yang saya alami. Itu bibit awal ketertarikan menjadi seorang pastor. Waktu itu saya belum tahu apa itu Kapusin. Yang penting pastor dengan jubahnya yang coklat. Lalu kemudian setelah masuk seminari, semakin diperkenalkan, dan yang saya lihat kebetulan waktu itu para pastor pembina di seminari Manengah adalah para pastor Kapusin. Yang saya lihat keakraban di antara mereka. Yang dalam bahasa Kapusin itu yang disebut dengan spiritualitas atau karisma persaudaraan. Bagi saya bahwa orang tua yang sudah berumur saling memanggil nama itu adalah sebuah kejanggalan dalam tradisi kita, dalam adat kita. Tetapi suatu ketika saya pernah mendengar pastor si A dengan pastor si B saling memanggil nama, dan untuk saya itu adalah sebuah keakraban, kedekatan satu dengan yang lain, dan itu yang membuat saya begitu, untuk saya sesuatu yang luar biasa. Itu untuk semakin tadi dari pengenalan, kemudian dengan keakraban yang saya lihat di antara mereka, yang bahasanya adalah karisma. Itu yang paling menarik untuk saya.
karisma persaudaraan. Ngomong-ngomong Pastor, karena kita tadi sudah bertanya alasan Kapusin, karena dari kisah Pastor tadi ada yang saya dengar Pastor datang berkunjung ke stasi kami. Kalau boleh tahu nih, dari stasi mana asalnya Pastor? Oh iya, saya berasal dari Paroki Palipi. Stasinya namanya Stasi Santo Yohanes Pembaptis Sibatuara. Santo Yohanes Pembaptis Sibatuara. Bagaimana dengan Pastor Henry? Dari Iya. mana Pastor stasinya? Saya nama stasi saya atau mulai dengan paroki Parlilitan, stasi Kristus Raja, Hutari, Pusuk 2. Yang orang-orang Parlilitan pasti sudah tahu ya. Oke, kita lanjut Pastor dengan pertanyaan berikutnya kepada Pastor Henry. Apa sih ciri khas yang dimiliki oleh Kapusin itu menurut Pastor? Itulah tadi yang sudah dikatakan Pastor Konrad, bersaudara antar pastor dan juga sangat dekat dan bersaudara dengan umat. Saya sangat bangga kalau umpamanya pastor itu dekat dengan umat, dan bukan hanya orang tua tetapi anak-anak pun waktu itu bergelantung. Kalau pastor datang ke kampung kami, mereka sangat suka, mereka berduyun-duyun datang keluar dari rumah untuk menyalam dan untuk menyapa pastor. Itu sangat terkesan untuk saya bahwa mereka itu milik semua orang, milik umat. Itu sangat berkesan untuk saya. Iya sih, karena kita juga mengalami itu di dalam hidup kita. Barangkali ketika kita bertemu dengan pastor-pastor Kapusin, kita pasti berkata, oh mereka itu pastor Kapusin. Apa yang disampaikan oleh Pastor Henry itu adalah ciri yang mencolok dari pastor-pastor Kapusin. Kita lanjut Pastor, ada lagi pertanyaannya untuk Pastor Kodrat. Apa pengalaman Pastor selama hidup membiara di Kapusin? Wow, Iya. pengalaman itu pasti Iya, sangat banyak. karena ini sangat berpengaruh nanti untuk OMK yang ingin bergabung di Kapusin, Pastor. Pengalamannya pasti banyak. Pengalaman gembiranya seperti tadi kata Pastor Henry pasti lebih banyak, walaupun sering terasa lebih menonjol pengalaman sulitnya. Iya. Sering. Nah, pengalaman yang sangat menarik saya, karena kebetulan itulah yang paling menarik untuk saya selain spiritualitas yang dimiliki oleh Fransiskan, hidup sederhana, ketaatan dan segala macam. Hidup bersaudara dengan sesama saudara Kapusin itu sesuatu yang sangat menarik untuk saya. Dalam hidup keseharian, dalam suka, dalam duka, dalam pelayanan bersama, dan kiranya itu menjadi suatu spiritualitas yang menonjol juga bagaimana menjalankan tugas pelayanan dalam semangat persaudaraan, kebersamaan, saling menopang. Karena begini, tugas pelayanan ini sebenarnya sangat berat karena tuntutannya sangat besar. Ketika itu diemban oleh satu orang akan semakin terasa berat. Tetapi ketika itu dalam semangat persaudaraan yang dipraktekkan dari sikap saling membantu, maka beban pelayanan itu bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber kegembiraan ketika dilaksanakan itu bersama, dan mudah-mudahan menggembirakan orang yang dilayani. Wow, sangat menarik ya, sangat menarik. Pastor Henry membiaranya sudah 40 tahun seperti disampaikan di awal tadi, itu bukan angka yang sedikit. Boleh nih tahu Pastor, agak banyak nih jawabannya nanti ya, karena ketika ya kami kaum Om yang waktu kecil, kamu mau pastor, mau suster, yang diiming-iming apa? Biasanya pastor itu suka jalan-jalan loh, suka berpindah-pindah, nanti ke luar negeri dan lain-lain seperti itu. Kira-kira itu untuk membakar semangat anak-anak atau kaum muda untuk hidup membiara seperti itu, Pastor. Nah, pertanyaannya, Pastor,
Nanti bisa lihat ya. Di mana saja tempat pastor membiara selama 40 tahun ini, pastor? Ya, jadi saya sesudah pada permulaan tentu di rumah pendidikan. Iya. Cukup lama itu, ada di Perapat, ada di Pematang Siantar, ada yang di Sinaksak, sebagian yang di Pematang Siantar itu, ada sebagian di Jalan Medan, ya, di pusat kota Pematang Siantar. Dan sesudah itu saya 3 tahun sebagai pastor muda di Tarutung. Sesudah 3 tahun pastor paroki di Tarutung, saya 1 tahun di novisiat Parapat untuk mempersiapkan diri menjadi guru. Itulah saya katakan lebih atau formator disebut di antara kami Kapusin, untuk nanti jadi formator calon-calon Kapusin, yakni di postulan. Saya 3 tahun bersama dengan postulan, termasuk Pastor Konrad juga. Saya muridnya. Saya temani juga di postulan. Sesudah 3 tahun di postulan, saya sesudah itu 3 tahun saya di Filipina. Sudah 3 tahun di Filipina kembali, lalu 7 tahun saya di Parapat kembali untuk menjadi formator atau menjadi guru para novis atau calon-calon Kapusin yang mau memakai jubah ungu atau jubah coklat ini. Sesudah itu 7 tahun saya di sana, lalu saya 2 tahun di Roma, di Italia lebih tepat sebenarnya. Roma salah satu kota Italia, 2 tahun saya di sana. Sesudah itu kembali saya tugas lagi di Parapat, lalu sesudah itu tugas sebagai pastor paroki dan pimpinan rumah di Jalan Medan, yakni di tempat frater-frater menempuh atau studi untuk menjadi pastor. Itulah yang saya sebagai tugas atau sebagai tempat bertugas. Wow, sudah kemana-mana ya pastor ya. Tapi sepertinya dari cerita pastor tadi kayaknya cinta sekali dengan Parapat ya pastor? Iya. Karena sudah pergi, kembali lagi Parapat, pergi kembali lagi ke Parapat ya pastor ya? Benar. Oke, kita lanjut pastor. Tadi kita bertanya kepada Pastor Henry di mana saja selama 40 tahun ini membiara. Nah sekarang pertanyaan itu kami tujukan kepada Pastor Konrad. Selama 25 tahun ini sudah kota mana sajakah yang sudah diinjak Pastor dalam hal membiara ini? Kalau soal kota yang sudah diinjak juga pasti banyak. Banyak sekali tempat yang disebut oleh bahasa Kapusin sebagai komunitas yang didiami, yang ditinggali dalam hidup, menjalani hidup sebagai Kapusin, baik itu sebagai frater atau dalam proses pendidikan maupun dalam tugas. Jadi sekali lagi sekedar mengulangi, saya murid Pastor Henry angkatan ketiga ketika beliau menjadi guru kami di postulan tahun 1995 sampai 1996 di Parapat ya pastor ya? Di postulan Siantar. Oh di Siantar. Siantar. Oke, jadi saya itu tamat STFT sekaligus dari rumah pendidikan tahun 2005. Masih muda. Komunitas pertama yang saya jalani, yang saya tempati sebagai pelayan pastoral paroki, yakni paroki Santo Pius X Aik Kanopan. 4 tahun saya di sana, kemudian pindah ke paroki Santo Yohanes Pembaptis Pakat. Di sana saya 6 tahun, 2 tahun bersama dengan Pastor Theodorus Sitinjak, pastor paroki kita. Dan setelah 2 tahun beliau meninggalkan kami di sana dan saya menggantikan dia sebagai pastor paroki selama 4 tahun di paroki Pakat. Saya pindah dari Pakat 2015, Juli 2015. Berangkat ke Filipina dan tinggal di sana untuk studi selama 5 tahun. Akhir 2020 saya kembali ke Indonesia, 2 bulan singgah di Nagahuta
sebelum ditugaskan ke paroki Air Molek. Dan saya mulai tiba di Air Molek itu 16 Maret 2021 dengan SK tugas 20 Maret 2021. Dan sekarang 4 bulan lebih sedikit saya di Air Molek menjalani tugas di Air Molek. Itulah perjalanan saya, komunitas yang saya jalani, yang saya tempati sekaligus sebagai tugas pastoral saya. Pastor Henry, 40 tahun bukan waktu yang singkat di rentang usia manusia. Menurut pastor, apa yang membuat pastor mampu bertahan hidup membiara selama 40 tahun? Yang paling pertama, saya cukup yakin bahwa menjadi kapusin atau menjadi seorang biarawan itu panggilan Allah. Jadi saya cukup sadar Allah lah yang memanggil saya, Allah lah yang mengajak saya menjadi pastor atau menjadi kapusin. Itu yang pertama, saya cukup sadar itu. Yang kedua yang juga cukup membuat saya bertahan, yakni memang bahagia memang menjadi kapusin, senang memang menjadi kapusin. Kalau bisa kita ke stasi, kita bisa bernyanyi di jalan, pulang kita dari stasi dengan sepeda motor misalnya, kita bisa bernyanyi. Memang bahagia berjumpa dengan umat menerima kita dengan baik, kita pun senang dengan mereka. Itu memang pasti juga membuat kita bertahan dan gembira dari itu. Lalu yang ketiga juga, itu yang saya cukup senang, kebetulan saya cukup senang untuk berdoa, untuk duduk enak bersama Tuhan, ya setengah jam, 1 jam, menjadi damai saya rasa hidup saya, menjadi bahagia saya rasa hidup saya, menjadi tenang saya rasa hidup saya. 3 hal ini yang sungguh saya rasa membuat saya bertahan Selama 40 tahun. selama 40 tahun. Ya juga memang kebetulan saya banyak di rumah pendidikan yang ganti-ganti orang, anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Jadi ya tentulah siapa tidak senang dengan anak muda. Jadi semangat muda. Iya, jadi juga ya, acala saya dengan mereka Iya. anak muda itu kan. Iya, iya, begitu. Itu yang sangat membahagiakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Sekarang kita beralih ke Pastor Konrad. Selama 25 tahun hidup membiara, apakah tantangan yang pernah membuat Pastor Konrad merasa dicobai atau terpikir untuk berhenti? Bila ada, apakah itu? Baik, sejak saya mengenakan jubah ini, tidak pernah dalam pikiran saya untuk berhenti sebagai kapusin. Luar biasa ya Pastor ya? Iya, dalam pikiran saya tidak Iya, pernah ada tidak pernah muncul pikiran untuk meninggalkan kapusin. Bahwa sebelum memasuki novisiat, memang saya berpikir apakah menjadi kapusin atau tidak. Walaupun ada ketertarikan seperti yang tadi saya katakan, cara hidup bersaudara. Dan oh ya, satu lagi, mengapa saya tertarik? Dulu saya pernah waktu kecil, sekarang kita sebut dia, dulu bahkan belum asmika, pastor datang ke rumah selesai misa dari gereja, stasi, di rumah makan, saya mengintip dari jauh. Tahu apa yang saya mau perhatikan? Apa itu Pastor? Karena selalu dengan jubahnya yang coklat ini, Ya. untuk saya sangat menarik. Dalam pikiran saya, pakai celana tidak pastor ini, pikiran saya. Wow. Iya Lalu ya. ketika tiba saatnya mau pulang, nah, dengan sepeda motornya, lalu saya mengintip dari jauh, rupanya dia gulung celananya, jubahnya Jubah. supaya bisa naik sepeda. Pakai celana rupanya. Lalu saya tinggalkan. Ya betul. Iya, iya. Dan saya ketika saya kembali misalnya mengingat posisi rumah di kampung itu, saya masih ingat persis saya di mana berdiri, mengintip pastor itu di mana posisinya dengan sepeda motornya, dan saya tinggalkan. Dan itu sangat menarik untuk saya. Iya.
Artinya jubah ini memang entah mengapa lah punya daya tarik tersendiri. Bukan hanya sekedar warnanya yang coklat, banyak pakaian yang coklat, tetapi entah mengapa jubah ini punya karisma tersendiri untuk saya, sehingga tidak pernah berpikir untuk meninggalkan. Meskipun banyak sekali pergumulan, jatuh bangun, entah itu karena kemalasan lah, kelalaian lah, atau apalah itu. Belum lagi tantangan misalnya ketika di rumah pendidikan sebagai frater, beban studi, lalu ada lagi masalah keluarga, dari keluarga asal yang kita dengar bagaimana. Tetapi untuk berpikir keluar dari kampus ini hampir tidak pernah, dan syukurlah kepada Tuhan bahwa memang saya dipilih untuk menjadi seorang kapusin. Hanya dulu waktu mau tahbisan bertanya kepada diri, layakkah aku menjadi seorang pelayan umat kelak, dengan mengingat segala kelemahan dan keterbatasan. Itulah pertanyaan mendasar bagi saya sebagai refleksi, layakkah aku menjadi seorang kapusin dan pelayan umat, yang imam dan pelayan umat. Begitu, bahwa sekali lagi tantangan demi tantangan. Mungkin kalau dihitung juga dalam satu hari atau bagaimana begitu. Baik, Pastor. Untuk Pastor Henry, setiap kali ada kesulitan atau tantangan dalam hidup membiara, apa yang Pastor lakukan sehingga bisa semangat lagi atau kembali seperti semula untuk melanjutkan hari-hari dengan penuh semangat dan kegembiraan? Ini agak sulit memang ya. Kalau ada kesulitan. Kesulitan yang agak sering saya alami, misalnya kurang bisa kerjasama dengan staf atau dengan para guru atau formator yang biasa kami sebut untuk menyebut guru. Tidak cocok untuk apa kita buat dengan frater ini. Yang satu mengatakan beginilah, yang satu mengatakan begini, pendapat berbeda, tidak sejalan. Itu sering untuk saya juga membuat sulit sekali kerjasama, sulit sekali bersaudara. Itu. Iya, lalu kalau saya mengalami hal itu, yang biasa itu pertama saya menyadari, ya memang begitu hidup bersama, tidak gampang hidup bersama, tidak gampang bersaudara, ya menyadari bahwa itu memang tidak selalu gampang. Lalu memang yang kedua, saya biasa bercerita kepada Tuhan dalam hebat dampaknya. Tapi itulah yang biasa saya buat. Sulit saya Tuhan bersaudara dengan si anu sendirian pamannya di kapel. Tolonglah saya supaya saya bisa hidup bersaudara, hidup enak, hidup bahagia kalaupun ada tantangan, kalaupun ada kesulitan dengan teman saya. Dan umumnya yang saya buat, tetap saya sapa teman saya yang tidak sependapat atau malah yang bertengkar, yang bertolak belakang dan saya, tetap saya sapa, saya coba menyapa. Itu umumnya yang saya buat kalau ada tantangan, karena memang itulah yang paling besar tantangan kepada saya. Kerjasama dengan orang tidak gampang, apalagi sebagai sama-sama pengajar, sama-sama formator disebut, itu tidak terlalu gampang. Itu yang sering saya alami. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Bagaimana dengan Pastor Konrad? Apa yang Pastor lakukan agar bisa semangat kembali ketika ada tantangan dalam hidup membiara? Tantangan, kesulitan dan segala macam kadang memang melemahkan semangat ya. Maka saya kembali kepada motivasi awal saya. Motivasi awal saya untuk masuk menjadi kapusin adalah karena memang begitulah tercipta mungkin dalam pikiran saya yang saya mau menjadi pastor, karena pastorlah yang duluan saya kenal, baru kapusin. Walaupun pastornya yang saya kenal itu adalah kapusin. Nah, mungkin karena itu membentuk sesuatu dalam hati, dalam pikiran saya mengkristal begitu. Nah, motivasi awal saya itu
menjadi berguna untuk orang dalam pelayanan. Berguna untuk orang, maka tantangan pasti ada, baik itu seperti dikatakan oleh Pastor Henry, kerjasama dengan sesama saudara, lalu komunikasi dengan umat, juga mungkin karena beban tugas itu sehingga kadang ada grafik naik turunnya semangat ini. Kembali kepada motivasi awal saya, tentu dengan doa, memohon bantuan Allah, karena kesadaran bahwa seperti Santo Paulus mengatakan, bukan aku yang berbicara, tetapi Tuhan menempatkan kata-katanya melalui mulut, dalam mulutku. Jadi Tuhan yang bekerja. Hanya terkadang menjadi alat Tuhan itu tidak gampang karena berbagai faktor. Maka kembali kepada motivasi awal ini, saya mau berguna untuk orang lain di waktu tugas pelayanan dengan menghidupi karisma Kapusin. Maka tampil sebagai Kapusin, sekali lagi, walau tadi kesulitan bekerja sama terkadang karena perbedaan pendapat, rambut sama hitam, kan begitu, rambut boleh sama hitam, meskipun sama-sama Kapusin loh. Meskipun sama-sama Kapusin, meskipun sama-sama juga coklat, tapi pikiran kita kan berbeda, perasaan kita berbeda. Bagaimana menyatukan ini dengan ini? Maka bukan aku yang mau tampil, tapi pelayanan ini yang mau ditampilkan ke depan melalui aku. Sekali lagi catatannya, tidak selalu gampang. Tidak selalu gampang. Membawa prinsip itu tidak selalu gampang. Itu yang bisa saya. Terima kasih untuk kedua pastor. Kita sangat banyak menerima ilmu ya untuk sore hari ini. Dan yang bisa saya ambil, bahwasanya Kapusin ini persaudaranya sangat kuat, kekeluargaan itu sangat kuat. Dan satu lagi pastor yang saya ambil, ketika kita mengalami kesulitan, marilah kita sampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan melalui doa. Baik, itu saja bincang-bincang kita sore hari ini, Pastor. Untuk mengakhirinya, sekali lagi kami ucapkan selamat berpesta untuk kedua pastor. Semoga setia dalam pelayanannya sampai akhir hayat.